Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, kembali kita melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Tafsir, mukhtasar atau ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada ayat yang ke-23 dan 24 dari surah Al-Baqarah. Wal mu'allif rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika memberikan kabar takut kepada manusia. Wa qala fil tarhib, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Allah mentarhib, itu artinya memberikan peringatan, memperingatkan manusia dari sesuatu yang besar, bencana, azab gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barr?" Apakah kalian merasa aman? Kata Allah, "An yakhsifa bikum janibal barr." Kalau seandainya bahagian daratan itu ya dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar takut kepada manusia. Kemudian dalam ayat yang lain, yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra, Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ya ketika langit ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Kemudian gunung Allah perjalankan, ya, Allah terbangkan ya. Dan ini hadir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kabar takut kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama'?" Apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit? Yang di langit ini kata Imam Al-Tabari adalah Allah. Ya kan? Allah yang di langit. Ayakhsifa bikumul ard, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kalian ke dalam bumi. Ya, fa idza hiya tamur, dan bumi itu ya dalam keadaan terbelah, dalam keadaan hancur. Am amintum man fis sama' ayursil 'alaikum hasiba? Apakah kalian merasa aman Allah Subhanahu wa taala yang di langit mengirim kepada kalian hujan batu dari langit? Fasata'lamuna kaifa nadir, maka kalian akan mengetahui bagaimana peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan, menjelaskan tentang bagaimana ya kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti-bukti ayat Allah itu sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di antaranya dalam surah, misalkan dalam surah Al-Imran ayat 145 itu, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," kata Allah, setiap yang bernafas
setiap yang berjiwa za'iqah akan merasakan al-maut, kematian. Wa innamat, dan hanya saja tuwaffawna ujurakum, diberikan ya pembalasan dari amal-amalmu yaumul qiyamah, di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sesungguhnya kehidupan dunia itu dinilai adalah mata'u, kesenangan, ghurur, yang menipu. Betapa banyak kita hari ini menyaksikan orang yang meninggal, si fulan meninggal, tadi barusan ada pula yang meninggal. Mungkin terasa baru melihat beliau, ya, melihat teman kita, ya, terasa di depan mata, seorang kita tak percaya, ya. Namun Allah sekali lagi membuktikan kebenaran ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sehingga para ulama al-hukama, para ahli hikmah, ulama saleh terdahulu, mereka mengatakan kafa bil mauti mau'izan wa bil tuqa ghinan wa bil ibadati syughlan. Cukuplah kematian menjadi pemberi pelajaran yang terbaik bagi. Jadi ketika kita menyaksikan kematian itu pelajaran yang luar biasa, bahwasanya suatu ketika kita juga akan dimatikan. Sekarang orang yang mati, besok kita yang mati. Sekarang orang yang kita sholatkan bersama-sama, atau yang tukang yang urus jenazah, dia sekarang yang memandikan jenazah, mengafani jenazah. Suatu ketika dia pula yang akan dikafani. Makanya para ulama dahulu mengatakan, para alim ulama dahulu mengatakan kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi pemberi peringatan, pemberi pelajaran bagimu. Wabil tuqawinan, dan cukuplah takwa itu menjadi kekayaan. Kalau sekarang kau tak punya harta, ya kan, atau miskin, jadikan harta yang berharga kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Kalau sekarang kita mungkin belum dapat kerja, pengangguran, ya Pak, maka orang soleh dahulu mengatakan wal ibadah di syughlan, dan jadikanlah ibadah sebagai kesibukan. Nah, yang parah juga apa ya? Iya, kerja anda ibadah malas. Itu lebih parah ya, rugi dunia akhirat. Iya, kerja pengangguran, ya, kemusaji dan apa ya? Nah, itu yang parahnya Pak. Rugi dunia akhirat, khosir dunia wal akhirat. Rugi dunia dan akhirat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa. Semua firman-firman Allah itu terbukti, ya. Ini bukan omdo, ya, namun ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Wa qala fi zajari, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika mencela sesuatu, ya, menghardik sesuatu, ya, seperti firman Allah terhadap orang kafir kelak di akhirat, wa kullan akhadna bi dzambih, dan setiap mereka semuanya, kullu semuanya, orang kafir, orang munafik, ya, orang musyrik, meninggal dalam kemusyrikannya, akhadna bi dzambih, kami siksa mereka dilantarkan atau disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa qala fil wa'z, ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tatkala memberi mau'izah, tatkala memberikan pelajaran, afara'aita in matta'nahum sinin, bagaimana menurut engkau, ya, wa Muhammad, ketika yang kami berikan mereka, ya, kenikmatan bertahun-tahun, ya, kemudian namun ternyata mereka juga tetap yang melampaui batas, tetap dalam dosa dan maksiat, tidak menjadikan ibrah setiap yang terjadi, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, "Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun." Kemudian datang kepada mereka apa yang
akan berikan janjinya. Apa itu Pak? Ketika orang berpaling dari peringatan Allah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dia kehidupan yang sempit di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Duha saya sampaikan ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu masyiatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Maksudnya di antara tafsir yang Imam Al-Baghawi Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari peringatan Al-Quran, fa inna lahu masyiatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Meskipun hartanya banyak mungkin akan tetapi tidak berkah, tidak mendatangkan kebahagiaan. Karena banyak orang kaya Pak, pendapatan banyak ternyata pengeluaran juga banyak. Bayar pajak ini sekian, mobil pajero, pajero itu apa pajaknya? Mobil dalam Fortuner, namun kalau rusak berapa? Untuk biaya minyak berapa? Memang banyak pendapatan, namun ternyata pengeluaran juga banyak. Ya, kreditnya harus dibayar, ya, uang ini harus dibayar, belum ini itunya, kalau ternyata TPP banyak, ya, banyak yang harus dipikirkan, sehingga tidak jarang kalau tidak kuat imannya, Pak, ya, tidak dihadapi dengan keimanan, maka tidak jarang ya sakit, ya, sakit apa namanya banyak. Kenapa faktor penyakit itu, apalagi penyakit mah, ya, dokter banyak orang ini yang disebabkan kebanyakan oleh faktor pikiran, utang yang harus dibayar, hanya mahnya abu, ya. Jadi ya seperti itu, ya. Maka dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit harta yang Allah berikan kepada kita, rezeki kita tidak seberapa di pandangan manusia, ya, akan tetapi kalau seandainya itu kita bersyukur, alhamdulillah, kita syukuri, ya, maka ini akan memberikan kebahagiaan di dalam jiwa kita. Maka kebahagiaan itu tidak ada pada harta sebenarnya. Ya, kebahagiaan itu tidak ada pada tahta, pada wanita. Sebenarnya kebahagiaan itu adalah innamal ghina, dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan innamal ghina, kekayaan yang sebenarnya itu adalah ghina nafs, kaya hati. Ya, kalau dia memang kaya, ya, dia syukuri, maka mendapatkan kebahagiaan. Kalau seandainya kurang hartanya, masih dalam garis kemiskinan misalnya, dia sabar, maka miskin itu akan terasa nikmat, gitu. Tapi ada orang miskin stres, dia yang mulai itu berarti tidak sabar. Maka seorang fakir sabir, ya, dan seorang ghani syakir, ya, seorang yang fakir namun dia sabar, ya, seorang yang kaya dan bersyukur, itulah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ternyata tidak terletak pada harta. Harta hanya, ya, sarana untuk dapat kebahagiaan. Namun bukan satu-satunya bahagia itu disebabkan harta. Ini hadirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berpaling dari peringatan Allah, peringatan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang seperti pasti, Pak. Siapapun itu, walaupun secara zahir terlihat bahagia, ya, terkenal banyak harta, jauh tampan, banyak, ternyata ya ada saja masalahnya, gitu, ya. Iya, karena memang kalau berpaling dari Allah nggak akan bahagia. Meskipun terkesan ditapak-tapakan ke media, ya, ya kayaknya mesra banget, gitu, Pak, ya.
Namun kalau berpaling dari Allah, dijamin tidak bahagia. Bahkan yang lebih parahnya, ya kan, fa'innalahu ma yashfa'u wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Ini lebih parahnya. Orang yang berpaling dari Allah, ya, dari Al-Quran, kelak di hari kiamat Allah akan bangkitkan dalam keadaan buta, gelap, ya, tidak bisa dia melihat jalan di hari kiamat. Kalau di dunia saja kita buta, sungguh luar biasa, apalagi di akhirat, ya, tambah lagi buta pada di akhirat itu, ya, luar biasa. Kemudian bertanya orang ini, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Tuhanku, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dan keadaan buta? Wa qad kuntu basira, aku itu melihat ketika di dunia. Maka dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Yang demikian itu telah datang ayat-ayat peringatan-peringatan Al-Quran. Orang yang memberikan peringatan sudah datang, ya. Fanasita, tapi kau lupakan itu saja, tidak kau amalkan. Wa kadzalika yawma tunsa. Sehingga pada hari akhirat ini, di hari pembalasan ini, kalian juga Allah lupakan. Ya Allah tinggalkan itu maksudnya. Ini hari yang diberikan oleh Allah. Jadi orang yang akan diingat oleh Allah, orang yang banyak mengingat Allah. Ya, al-quruni wal-quruni al-quruni wal-quruni al-quruni wasyuruni wal-quruni. Jadi dalam surah Al-Baqarah, ya. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka apa akan ingat kita di akhirat, ya. Jadi orang yang suka baca Al-Quran ingat Allah, ya. Sebaik zikir itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran. Ya. Ini hadir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat Allah itu, Bapak Ibu, ya, ini tidak ada ruginya. Iya. Coba kita buka ayat surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu, ya, mutmain, ya, tenang dalam mengingat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah kata Allah, hanya saja dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi juga oleh orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah. Ya, orang yang selalu merasa dipantau oleh Allah. Ya, orang yang selalu menghadirkan Allah dalam setiap langkahnya dalam kehidupan dunia ini. Ya, mau ke pasar dengan Allah, sehingga zikir masuk masjid dengan Allah, baca zikir masuk masjid. Jadi orang yang ingin Allah, Allah akan ingat dia dan Allah akan bantu dia. Namun kenapa kita lupa kepada manusia, karena kita lupa? Maka waktu itu kita sedang ingat Allah, dilalaikan oleh kehidupan dunia, ya. Boleh terpesokan tengok, ya, artis di luar, lupa Allah. Nah, ditawarin berbayar, ya, sekali-kali lah, ya, sekali lupa, artinya mabuk, lupa Allah SWT. Jadi kalau orang ingat Allah, ya, ingat akan azab Allah, gitu, ingat akan apa namanya itu, akan pedihnya siksa di akhirat ini, akan memberikan motivasi bagi kita untuk meninggalkan maksiat. Dan orang yang sudah bermaksiat itu harus ingat Allah. Bagaimana orang yang sudah maksiat ingat Allah? Sehingga dia ingat ampunan Allah, sehingga dia tidak berputus asa dari ampunan Allah, ya kan? Dia ingat, ya Allah, kau terima taubat, ya Allah, aku masalah, ya kan? Sehingga apa? Sehingga ini akan mendorongnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kita ingat Allah ini dalam setiap kondisi. Sebelum maksiat kita Allah, insya Allah akan Allah pelihara dari maksiat. Namun ternyata kita lalai, ya. Ternyata kita tergoda oleh nafsu, oleh syaitan. Setelah maksiat, jangan lupakan Allah, ingat Allah, sehingga kita termotivasi untuk kembali bertobat kepada Allah. Terkadang Pak, ya, doa orang yang menyesal dari perbuatan maksiat itu lebih mustajab daripada doa, ya, orang yang biasa-biasa saja. Karena orang yang menyesal itu ada sebuah kekuatan. Iya, terkadang dia air matanya mengalir, terkadang dia menangis,
dosa, takut akan ancaman Allah. Ya, dan setiap air mata yang menangis itu Pak ya, karena Allah ya, niat yang karena Allah, karena untuk takut dengan Allah ya, maka air mata itu yang akan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aina, ada dua air mata, la tamassuhunna, la tamassuhunna yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang namanya air bakat min khasyatillah, yang mata yang menangis karena takut kepada Allah. Makanya kami sering memberikan motivasi kepada ibu itu kan gampang nangis. Coba ya, nah, coba jangan sia-siakan air mata. Coba menangis ingat dosa, bagus. Nangis karena takut kepada Allah. Nah, ibu enggak nangisnya kalau coba ya dikasih uang jajan, uang manja. Iya, enggak tahu kan. Nangis gak dikasih uang perhiasan. Saya beli cincin ya. Sudah berapa tahun kita menikah? Sudah berapa tahun ya kok jadi ini gak pernah diberikan cincin. Nangis kan kena cincin. Tapi gak apa-apa bu ya. Tapi kalau ibu ya menangis ya, kenapa dia menangis ya? Ya umi ingat akan dosa umi tahun lalu. Berapa banyak ya kan? Ya permintaan umi yang kepada Nabi. Maka Nabi ingin untuk menjalankan sunnah akram Rasul yang umi kan kasih gitu ya. Kita menangis gitu pada itu ya kesenangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu ada apa bu ya. Nah, ini kalau ibu itu kalau dalam menangis ini banyak sebenarnya banyak peluang untuk mendapatkan pahala itu banyak. Namun lihat dulu menangisnya niatnya apa? Kalau niat karena dunia tentu tidak dapat pahala. Tapi kalau ibu menangis mengharapkan surga Allah, takut dari neraka Allah, ya, mengingat dosa itu tentu itulah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'ana ahlu makanu yumatta'un, maka tidak bermanfaat ya dari apa yang mereka nikmati dari kehidupan dunia ini oleh orang kafir. Jadi orang kafir itu yumatta'un, diberikan nikmat ya, diberikan kesenangan. Agar tetapi ternyata kesenangan yang Allah berikan kepada orang kafir itu orang-orang yang berdosa itu. Tapi kita lihat sekarang yang orang tak sholat, bahkan muslim, orang kafir yang luar biasa, ya gak kurang matanya, jalan dengan mobil yang mahal gitu ya. Iya, kemudian pakaiannya mahal semua. Itu Allah berikan 5 tahun ya. Allah berikan mata, Allah berikan perhiasan sementara. Akan tetapi ya itu semua ma'anahu tidak akan bisa memberikan ya kebaikan bagi mereka. Ya, tidak akan bisa mencukupi mereka diberi yang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara yang bentuk fasohah, bentuk balaghah, bentuk halawah dari Al-Quran. Makanya beliau mengatakan di sini, ila ghairi dzalika min anwa'il fasahati wal balaghati wal halawah. Dan yang selainnya, ayat-ayat yang lainnya dari jenis-jenis fasohah, fasihnya Al-Quran dan balaghah dan tingginya ya kan, balaghahnya Al-Quran itu sehingga sampai bisa dipahami, bisa dimengerti. Kemudian indahnya, manisnya susunan-susunan ayat Al-Quran yang menandakan Al-Quran tersebut tidak mungkin, mustahil datang dari manusia. Jadi Al-Quran itu betul-betul datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau, wa in ja'atil ayat fil ahkami wal awamir wan nawahi ishtamalat 'ala al-amri bi kulli ma'rufin hasanin nafi'in tayyibin mahbubin wa nahy 'an kulli qabihin radhi'in dali'in kama qala Ibnu Mas'ud wa ghayruhu min as-salaf idza sami'tu Allah ta'ala yaqul fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu fa'arniha sab'aka fa innaha khairun ya'muru bi aw syarrun yanha 'anhu. Walihada qala ta'ala ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa
perintah-perintah dan larangan-larangan. Ishtaba al-abdi bi kulli ma'rufin, maka perintah itu dia akan mengandung setiap kebaikan. Artinya ketika Allah memerintah, maka pasti Allah memerintah sesuatu yang mengandung setiap ma'ruf kebaikan. Hasan sama, ya kan? Sesuatu yang ma'ruf, sesuatu ma'rufnya yang dikenal yang baik. Hasan sesuatu yang baik. Nafi'in sesuatu yang bermanfaat. Tayyibin juga baik juga. Mahbubin sesuatu yang dicintai. Ini suatu kaidah yang mesti kita tanamkan. Kalau Allah memerintahkan suatu perintah, pasti perintah tersebut ishtamalat, yang mengandung seluruh kebaikan, seluruh manfaat, seluruh sesuatu yang kita senangi. Contoh Allah beri kita sholat, pasti sesuatu itu baik untuk kita. Iya, itu harus kita yakini. Apalagi Pak, perintah Allah suruh kita, ini untuk ibu ya, berbakti kepada suami, pasti berbakti kepada suami itu baik, ya kan? Namun terkadang kan berat, ya, karena ada faktor X yang ya. Karena setiap kebaikan itu pasti syaitan, iblis, ya, syaitan dari kalangan jin dan manusia tidak akan senang. Pasti ingin kebaikan itu tidak terwujud, ya. Karena setan itu merasa gagal kalau saatnya kita melakukan kebaikan. Contoh kita bisa baca Al-Quran, iblis sangat parah kali juga ya. Aduh, dia kok bisa beribadah? Karena tugas iblis itu memang menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu tugas iblis memang, ya kan? Dan menyuruh manusia ya meninggalkan ibadah dan mengerjakan larangan. Itu tugas iblis, ya. Semenjak masa Nabi Adam, bagaimana iblis yang merayu Nabi Adam, merayu istrinya supaya mendekati pohon yang Allah SWT larang untuk mendekatinya. Fala taqrabu hadhihi syajarata fatakunanna minal zalimin. Jangan kau dekati pohon itu. Yang kalian berdua kalau tak korbannya, yang kalian berdua dekati pohon itu. Dan kalau seandainya kalian dekati sampai kalian sentuh, ya, kalian ambil buahnya, maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Akhirnya apa? Iblis berupaya bagaimana perintah itu dilanggar oleh Nabi Adam, sehingga iblis yang membuat hoax gitu. Apa hoaxnya Pak? Iblis mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Jadi yang menyebarkan hoax yang pertama itu iblis Pak. Padahal enggak, pohon itu bukan pohon kekekalan. Maka kita enggak boleh bilang itu pohon khuldi, itu hoax dari iblis itu. Ya? Jangan kita percayai, itu tipu daya iblis itu. Itu adalah pohon larangan sebagai ujian untuk Nabi Adam yang dekati. Namun ternyata iblis berhasil, sehingga Adam dan istrinya Hawa dihukum oleh Allah SWT dan diturunkan ke dunia ini. Dan ini menjadi takdir kita, gitu. Sehingga di dalam tempat kita yang memperbaiki diri beribadah kepada Allah, ya, untuk ya supaya kita bisa diselamatkan oleh Allah dari tipu daya iblis. Dan iblis itu masih hidup sampai sekarang. Sampai detik ini masih ada informannya Pak. Begitu dari kalangan jin ini ada di bagi kita aja yang nggak lihat gitu kan. Iya. Bagaimana iblis itu ya tidak senang sekali ada kebaikan gitu. Ada orang yang menjelaskan tauhid bid'ah itu iblis sangat marah sekali. Ya kan? Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, ya kan? Inna bid'ata a'adu bila iblis ya tidak maksudnya. Ya bid'ah itu lebih iblis cintai daripada apa? Maksudnya kenapa? Kalau bid'ah itu pelakunya itu merasa beribadah, enggak merasa dia itu salah, gitu. Kok orang ingat Nabi, cinta Nabi kok hilang kan gitu? Iya, dia merasa benar gitu. Tapi kalau maksiat itu iblis tahu, orang lainnya tahu salah dan dalam hati kita tahu. Misalnya orang berzina, ya, selama dia muslim, ya, dia beriman kepada Allah, tahu itu salah gitu. Ya. Dan lambat laun dia akan lebih cepat bertobat. Karena kalau orang sudah ngaku salah, mudah bertobat. Dan orang yang ngaku salah itu ya, orang yang tidak dia merasa salah itu payah untuk bertobat. Karena dia merasa benar.
Apa? Masuk dulu. Nah, baik, ya, ya mengingat waktunya sudah masuk ya, walaupun yang sedikit ini kita bahas, mudah-mudahan ini bisa ya menjadi pelajaran bagi kita ya, bisa kita amalkan ya untuk memperkebal keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan bisa istiqomah sehingga ajal kita datang insyaallah kita berdoa kepada Allah supaya kita tetap di jalan Islam dan di atas dia sunnah ini. Amin amin. Ya rabbal alamin. Karena mengingat waktu